nggak pengen tuh gimbal. Lewat tindakan udah. Betul. Lewat kata-kata udah. Kita runut lagi. Dari ngamen keliling-keliling. Akhirnya pengen naik istilahnya grade gitu ya. Pengen naik ke grade lebih tinggi lagi, ngelobi lah ke kafe. Ke kafe di Jogja, terus akhirnya barengan juga ketemu istriku lagi ngelobi juga. Nah maaf. Mbak Susan. Iya. Mbak Susan pengen jadi dokter nggak jadi. Nggak jadi. Ya bukan, tadi kan itu lagu lagi serius. Ini lagi serius banget, ya ampun AI. Susan, kamu pengamen juga? Yang Iya betul. Saya kebetulan nyanyi tapi langsung di kafe gitu. Oke, tapi dari kafe ke kafe berarti. Dari kafe ke kafe. Nah itu saat itu mau masuk ke kafe lain, Iya. ketemu sama Hakim. Seorang pengamen yang istilahnya mau upgrade. Grade. Iya. Ketemu di situ, Iya ketemu di kafe. ketemu dan ownernya buat wawancara dan Iya. biasa kan ada kayak audisi gitu ya. Betul, Iya. trial. Keterima siapa? Dari ownernya minta untuk kita perform bareng. Padahal nggak kenal. Nggak Padahal kenal. Nggak Tapi kenal. disuruh gabung. Iya. Soalnya istriku bertiga dan aku sendiri. Iya. Oke. Jadi suruh masuk kayak gitu. Dari pandangan pertama disuruh duet bergetar hatinya. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya pendekatannya? Itu dia yang nyanyi cinta pas aku pertama kali lihat Mbak Susan. Jadi dia lagi pas kebetulan dia dulu yang datang, terus aku ngelobi. Akhirnya dia pas lagi nyanyi Vina Panduwinata, Cinta. Datang kamu, Terus aku datang terus, wih keren juga ya gitu. kamu cinta pada pandangan pertama. Iya kurang lebih begitu Pak. Oke, terus kamu langsung percaya? Enggak. Enggak. Langsung percaya. Apa yang membuat kamu meragukan? Meragukan karena saya pernah divorce Oke, dan kemudian agak susah untuk membuka hati. saat itu sudah punya anakkah dari pernikahan? Sudah Satu, ada dua. dua. Ada dua. Oke, untuk itu pula kamu akhirnya mengais rezeki dan bernyanyi untuk menghidupi dua anak. Sebenarnya saya juga masih terbantu untuk pendidikan anak-anak oleh orang tua mantan suami saya. Oh, Alhamdulillah masih terbantu. Cuman waktu itu saya juga di sini sendiri, di Jogja sendiri. Jadi kerja juga waktu itu. Oke. Kerja sebagai sales, kemudian cari sambilan nyanyi di kafe. Bernyanyi. Ketika ada seorang lajang, bujang, Betul. mendekati seorang single mom, Iya. ada perasaan gak percaya, minder. Iya betul, minder banget. Emang secara usia, seumuran kan? Banyak, selisih banyak. Siapa yang lebih tua Mbak? Saya lebih tua, Gak kelihatan ya? Emang berapa? 2 tahun ada? 12 tahun. Wow. 12 tahun. Apa yang membuat akhirnya luluh? Sewaktu itu waktu PDKT saya kurang percaya. Cuman ketika ada musibah menimpa saya, Apa musibah apa? kecelakaan tunggal. Motor? Saya posisi pulang dari kafe, ngantuk. Saya nabrak mobil di lampu merah. Astagfirullahaladzim, terus? Kemudian muka saya hancur, bibir saya, gigi saya, terus dagu saya juga harus dijahit. Dan saya posisi pingsan di TKP. Kemudian ketika bangun saya di rumah sakit, saya nangis. Saya bingung sekali karena saya di situ nggak ada yang bantu. Sendirian? Sendirian waktu itu, waktu kejadian dia sebenarnya juga ada di belakang. Di belakang persis aja, Iya, dia benar-benar lihat belakang. kejadian. Karena habis kerja bareng kan? Karena habis kerja bareng dan dia masih sama. pendekatan. Benar. Iya betul. Belum pacaran? Itu Ya sudah dekat masih- lah ya. Iya, sudah dekat. Masih sudah dekat tapi belum. Tapi masih ragu. Iya. Jadi Hakim ngelihat kejadian Benar-benar ini. ngelihat kejadian. Nak. Betul. Jadi dia sebenarnya nganterin temennya. Padahal aku udah bilang kamu ngantuk enggak gitu. Kalau ngantuk dia suruh pulang sendiri aja gitu kan, nggak mau resiko. Ternyata dia bilang katanya nggak ngantuk. Akhirnya dianterin lah dia ke tempat, terus saya ngikutin di belakangnya. Langsung dia nabrak mobil dari belakang, nggak ngerem nggak apa. Iya. Merem, dar gitu ya. Iya betul. Itu sangat bahaya. Terus ketika di rumah sakit, kamu mengikuti ke rumah sakit kah? Dan alhamdulillah saya karena benar-benar cinta sama istri saya itu,
Jadi ya walaupun mungkin saya dibilang masih Gen Z ya. Masih bocil mungkin tapi Mengurus. pikiran saya udah intinya dia selamat, aku urus semuanya. Kamu ketika bangun di rumah sakit sudah langsung lihat Hakim? Ketika bangun saya bilang, aku kondisi kayak gini, kalau kamu mau pergi nggak apa-apa, aku nggak mau ngerepotin kamu gitu. Di kondisi berdarah-darah dan Saya kondisi habis dijahit dan posisi muka bengkak, udah jelek lah, udah bentuknya jelek gitu. Saya nggak bisa jalan, 3 hari saya benar-benar nggak bisa jalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Aku bilang, aku ngerepotin kamu udah pergi aja. Maksudnya masa depan kamu masih banyak gitu loh, daripada harus ikut merawat aku gitu. Akhirnya saya melihat ada benar-benar ketulusan dari dia. Semua diurus, dibantu urus ya, walaupun tidak dengan materi, tapi dengan Ya, ketulusannya dia membantu saya sampai sembuh. itu momen kamu yakin dengan Hakim? Iya. Oh. Hakim, kamu gak ada lagi temen lain yang berondong. Gak ada. Itu ada gimbal lo. Itu. Yang tadi Tresna Itu Karo. gimbal juga lebih besar Kan. dari elu. Gak puas-puas deh ah. Oke. Hakim. Tapi Hakim, aku boleh Ya. sedikit nyambungin gak sih? Boleh. Ini tadi tuh aku tuh sampai nginget masa muda aku dulu. Pernah muda? Pernah. Oke. Enggak, kenapa lu ketemu lahir langsung segini? Bukan mah, maksudnya aku cuma mau bilang kamu tuh calon orang sukses loh. Amin. Amin. Amin, ya Allah, Kenapa? amin. Perjuangan kamu sangat luar biasa dulu. Mungkin gak banyak yang tahu. Saya juga pernah ada masih muda dan gak dibiayain orang tua walaupun tidak di Indonesia ya. Saya kerja jadi pelayan di restoran. Terus? Saya mau gak mau harus jadi pelayan. Kerja dari pagi ketemu pagi lagi. Saya cari duit buat sekolah. Itu di luar negeri ya, gak murah. Jadi saya tuh sekarang kalau ngelihat anak-anak Gen Z kalau sampai males, saya suka kesel sendiri gitu. Kenapa? Karena sekarang dunianya berbeda. Kayak kamu sekarang, kamu bisa nyanyi di TikTok, di sosial media, perjuangan kamu luar biasa. Terima Dan aku kasih. percaya di panggung ini bisa membuka pintu Amin, lebih amin, besar amin. lagi berkah buat kamu. Amin. Terima kasih Nah, Kak Karen. secara tindakan akhirnya Susan luluh hatinya. Menetapkan hati ini buat jadi imam berikutnya. Ya. Tapi secara kata-kata boleh kali diucapkan malam hari ini. Mungkin kalau masalah usia, aku lebih enom saka kowe. Aduh. Ning nek soal pikiran, insya Allah aku iso dadi imam kok kowe. Aduh. Amin. Waktu itu, Dena pengen tuh gimbal. Lewat tindakan udah. betul. Lewat kata-kata udah. Sekarang kita minta lewat lagu boleh nggak? Boleh. Kamu bisa bernyanyi dengan ala-ala penyanyi-penyanyi sudah terkenal.